Jadi bagaimana sih kalau misalkan ada pemanggilan dari HRD lalu kita tidak sempat hadir? Apakah ada pemanggilan ulang ataukah mungkin kita harus menunggu panggilan kedua? Ataukah langsung saja menghadap? Seperti apa? Oke, jangan bingung, jangan ragu. Di sini saya akan bahas, saya akan share ya, saya akan berikan informasi ya tentang hal-hal yang berkaitan di Morowali ini. Nah, teman-teman, kebetulan mungkin kalian yang lagi bingung, lagi mau bertanya kepada siapa gitu ya, karena kalian mungkin ingin mengetahui bagaimana sih jika ada kendala dalam melakukan pendaftaran secara online. Tentunya bagi teman-teman yang mengalami saat ini yang mungkin sudah ada pemanggilan tapi nggak sempat hadir karena ada emergensi atau mungkin dalam perjalanan atau mungkin ada halangan lain. Nah, teman-teman, simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Di sini saya akan mengulas tuntas tentang informasi yang ada di Morowali. Oke guys, selamat sore, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Jaga Bastem. Oke. Seperti video-video yang lalu, di sini saya akan memberikan informasi. Saya akan membantu teman-teman yang mengalami kendala atau kesulitan, terutama saat ini yang lagi ingin mendaftar secara online, mendaftar pekerjaan di email. Jadi di sini kebetulan mungkin saya berada di sini di Morowali, jadi mungkin teman-teman bisa mendapatkan sedikit informasi dari saya. Oke, baiklah. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman bertanya, "Bang, saya sudah mendaftar, namun saya tidak sempat hadir karena ada hal-hal yang mungkin menjadi penghalang ya, mungkin emergensi ataukah mungkin keadaan darurat yang dialami, ataukah mungkin kendala dalam perjalanan yang sorry ada bunyi ayam, sorry I'm sorry. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Apakah harus menunggu lagi pemanggilan berikutnya berulang ya, ataukah mungkin harus menghadap langsung ke pihak HRD-nya? Oke teman-teman, jangan bingung ya. Kalau misalkan kalian baru telat 1-2 hari, mungkin teman-teman bisa langsung saja ya, kalau memang bisa nekat ya, menghadap ke pihak HRD-nya dan memberikan penjelasan alasan kalian kenapa tidak sempat hadir untuk hari ini atau kemarin ya. Teman-teman bisa memberikan yang sedetail-detailnya, atau mungkin bahkan teman-teman bisa sertakan bukti foto ya. Jadi baik itu kendala di jalan atau mungkin perjalanannya kalian mungkin ada kendala di kendaraan gitu ya, atau mungkin emergensi ya. Jadi teman-teman berikan informasi itu secara akurat ya, secara benar ya, itu langsung ke pihak HRD-nya. Mungkin saja ya ada dari pihak HRD-nya memberikan kebijaksanaan atau mungkin toleransi kali ya kepada kalian semua yang ingin menghadiri namanya interview dan psikotes. Nah teman-teman, karena pengalaman saya kemarin waktu saya juga mendaftar, bahkan ada beberapa teman yang terlambat dan dia langsung menghadap, itu boleh, dan itu ada kebijaksanaan dari pihak HRD-nya dan mereka langsung diikutkan. Itu kalau telatnya 1-2 hari. Tapi kalau sudah lewat 1 minggu, 5 hari atau bahkan 10 hari, itu kalian bersabar lagi, artinya kalian harus menunggu pemanggilan ulang, karena memang biasanya ada pemanggilan ulang. Itu pun tergantung melihat mungkin file-file atau dokumen kalian bisa dipertimbangkan, mungkin perusahaan butuh dengan skill kalian yang ada di dalam dokumen yang kalian upload ke dalam link webnya, karena sebelumnya itu sudah dilihat sama pihak rekrutmen ya. Oke teman-teman, itu semoga informasi ini bisa membantu teman-teman memahami ya. Dan teman-teman juga ada yang bertanya kemarin, "Bang, kalau kita harus ke Morowali mendaftar di IMIP itu, apakah kita memang harus butuh modal?" Nah teman-teman, itu bisa saja iya, bisa juga enggak. Nah kalau misalkan ada kerabat kalian
atau teman-teman kalian yang mungkin bisa menanggung kalian selama ada di Morowali ini, selama kalian mengikuti proses interview dan psikotes, karena itu membutuhkan mungkin waktu dalam 1 sampai 2 minggu guys, mulai dari registrasi berkas, kemudian interview, kemudian psikotes. Ya teman-teman, perlu kalian tahu juga bahwa ketika ada pemanggilan dari pihak HRD, artinya kalian belum 100% untuk menjadi seorang karyawan. Kalian harus mengikuti beberapa tahap interview, kalian harus mengikuti mungkin tes-tes dari yang diberikan dari pihak rekrutmen, kalian harus mengikuti psikotes, kalian juga harus mengikuti tes kesehatan. Bahkan sekarang itu mungkin dimintai namanya antigen, atau mungkin juga vaksinnya itu bisa jadi. Nah teman-teman, intinya kalian harus bersabar menunggu ya, karena menunggu juga itu bahkan bisa sampai lama, tergantung rezeki ya. Kadang-kadang ada yang 1 minggu kemarin baru daftar sudah ada pemanggilan, bahkan ada yang terpanggil sampai 3 kali ya, itu rezekinya. Bahkan ada yang sampai 2 sampai 4 bulan baru ada panggilan guys. Nah gitu. Jadi setiap divisi, setiap departemen di dalam IMEP itu setiap hari itu mungkin saja ada beberapa divisi yang masih kurang krunya ya. Jadi mungkin mereka itu ada merekrut kembali mungkin beberapa yang mereka butuhkan. Artinya tidak seperti di awal penerimaan besar-besaran gitu. Oke, semoga itu ini bisa membantu teman-teman ya, paham sampai di sini. Nah teman-teman, intinya di sini kembali ke kesabaran dalam artinya menunggu panggilan HRD. Nah setelah pemanggilan HRD, di situ teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri, mulai dari interview ya, mulai dari psikotes, mulai dari MCU, lalu kemudian induksi. Nah kalau kalian sudah lolos di MCU ya, atau medical check up, itu teman-teman sudah bisa saya kategorikan sudah 80% kelulusan ya. Karena intinya di tahap yang paling penting dalam mendaftar di IMEP itu kalian harus lolos di MCU ya. Jadi mungkin tes tulis yang lain bisa lolos, bisa enggak, nanti ada pemanggilan ulang. Tapi kalau di MCU ya, itu kalau sudah tidak lolos itu menutup kemungkinan itu tidak ada lagi namanya pemanggilan ulang ya. Tidak ada pemanggilan ulang untuk MCU ya, itu garis bawahi. Kalau kalian sudah tidak lulus di MCU, mohon maaf, itu kalian sudah tidak bisa mendaftar ulang, bahkan mungkin menunggu beberapa bulan ya, saya juga tidak tahu. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar harus ekstra ya, harus menjaga kesehatannya. Kalau bisa sih semasa dalam melakukan interview atau melakukan MCU itu tesnya, ada pemanggilan dari RD, kalau bisa kalian harus benar-benar maksimal dalam menjaga kondisi kesehatan kalian ya, karena sensitif sekali di MCU itu. Bahkan cuma flu biasa bisa dikategorikan mungkin ada reaktif ya nantinya. Jadi teman-teman harus benar-benar harus benar-benar menjaga ya stamina tubuh kalian ya. Lalu setelah MCU, kalau sudah lulus MCU, disitulah 80% kalian sudah lolos. Artinya masih ada beberapa tahap, tapi itu sudah tidak terlalu mengkhawatirkan ya, untuk bisa menjadi seorang kru atau karyawan di PT ini. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjadikan informasi buat kalian yang mau mendaftar dan yang masih bingung saat ini. Dan saya doakan juga ya, semoga perjalanan kalian mulus selama dalam proses mendaftar sampai induksi air, sampai menerima APD, lalu kalian sudah mendaftar kerja di PT ini. Oke, jadi
semangat terus, semangat. Nanti di video next saya akan bahas ya apa-apa yang mungkin dilarang dalam melakukan interview ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap selalu station ya, atau selalu berada di channel ini, karena di sini kita akan sharing, kita akan bagi ya hal-hal yang mungkin membingungkan ya, kalian tidak paham. Oke, baiklah, see you next video. Saya Jaka Basten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.